Nah ini nih, lulusan pesantren mau kerja apaan? Ojol, cleaning service, kerja di restoran. Wah, gimana Bul? Mungkin karena sudah lulus pesantren, adab, akhlaknya nggak ada perubahan. Hafal berjuz Al-Quran, tahu artinya, tapi nggak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Gitu aja tanggapannya. Enggak, soalnya buat saya kan menghafal susah sekali. Oh gitu, ya. Jadi diapresiasi lah. Dia minimal hafal Diapresiasi berjuz. lah gitu. Hebat gitu. Astagfirullahaladzim, bener juga ya. Nah, kita jangan hafal, baca aja bisa dihitung kan dalam seminggu. Halo, welcome back to channel. Salah lagi gue ngomongnya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak. Gak pernah ngomong Kang, maaf Kang. Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Dan masih bersama gua Putra. Dan di samping gua ada Bibul. Bul, nah ini adalah teman seperjalanan kita nih selama kita menjelajahi pesantren-pesantren di Nusantara. Harapannya pesantren di Nusantara mewakili, ada pesantren tradisional Ada yang masuk, modern pun modern pesantren masuk. Sebagai sampel cukup lah ya. Sampel cukup untuk testing kita memulai perjalanan anak bos di serial Sehari Menjadi Santri. Gitu. Apa nih yang kita lakukan selanjutnya? Sambil mengisi waktu, gimana kalau kita coba baca-bacain dulu atau sedikit tanggepin tentang komentar teman-teman kita nih guys. Boleh. Ini ada Barokallah, semangat, menarik dan menginspirasi liputan Anak Bos. Terima kasih, sehat-sehat selalu tim Anak Bos. Amin. Thank you. Ada lagi, semoga di keluarga ada yang bisa pesantren di sini. Amin. Ini di pesantren sebagai santri apa pegawai? Iya. Semoga di keluarga ada yang bisa pesantren di sini. Nah, Oh iya bener. sebagai guru pengajar, pegawai apa? Santri? Iya bener. Apa pemilik Nah, apa tiba-tiba coba. jadi CEO di Iya. pesantren itu ya. Ya pokoknya amin. Amin dulu aja. Semoga amanah. Mungkin karena sudah lulus pesantren, adab, akhlaknya nggak ada perubahan. Hafal berjuz Al-Quran, tahu artinya, tapi nggak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Gitu aja tanggapannya. Enggak, soalnya buat saya kan menghafal susah sekali. Oh gitu, ya. Jadi diapresiasi lah. Dia minimal hafal berjuz. Diapresiasi lah gitu. Hebat gitu. Astagfirullahaladzim, bener juga ya. Nah, kita jangan hafal, baca aja bisa dihitung kan dalam seminggu. Orang bahkan bisa. belum tentu bisa juga. Belum tentu bisa baca Quran malah ya. Iya benar. Jadi minimal apresiasi. Minimal diapresiasi lah kalau ada orang yang bisa hafal berjus-jus gitu. Iya. Sibuk ngomentarin saya nggak, padahal udah hafal dan tahu artinya tapi nggak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baca Quran aja, menghafal Quran aja itu udah bagian dari mengamalkan isi Quran sih. Menurut gue ya. Iya betul. Ya kan kalimat pertama yang muncul saat Quran turun aja bahkan ikro ya kan, bacalah Ya, gitu ya kan. Betul. Minimal membacanya aja udah bagian dari mengamalkan isi Quran. Iya. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Karena menghafalkan Quran tuh butuh effort sekali. Betul. Minimal diapresiasi lah. Gue gak kepikiran jawab gitu. Ya Allah. Soalnya kan Fokus amat sama. iya. Dan menghafal dan penerapan kan dua hal yang beda gitu. Menghafal dan menerapkan dua hal yang berbeda. Nice ya, gue setuju sih. Iya, jadi Next level lah kalau kayak gitu lah ya. Jadi minimal untuk hafal apresiasi dulu lah. Minimal udah hafal. Iya. Oke. Subhanallah pesantrennya Subhanallah Pesantren sebagus. Subhanallah pesantren sebagus dan semegah itu tidak punya santri. Adakah yang salah sehingga Allah tidak meridhoi? Ya. Maaf. Jadi parameter Allah ridho sama nggak ridho itu adalah sepi dan tidak sepi pondoknya. Nah, padahal kan Ya penilaian Anda mungkin. Mungkin. Sepertinya kan Iya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. tahu. Ya, saya juga nggak bisa menilai Anda sih. Karena Cuma bisa jadi betul. Bisa jadi Statementnya betul. Bisa juga salah. betul. Suuzon dulu. Duluan ya. Aduh, paling mantep Minimalnya loh. husnuzon lah. Betul. Mungkin dididik nih pengurus dan yayasannya agar lebih sabar. Betul. Gitu kan susah soalnya. Betul. Bagaimana melatih tadi ya kesabaran, terus tekad berjuangnya para asatidz di sana, betul sekali, ya betul ustadz-ustadz di sekali, sana betul gitu sekali. kan. Itu kan perlu diapresiasi juga gitu kan. Tidak mudah gitu. Betul. Mempertahankan atau mengembangkan sesuatu yang zaman sekarang itu sedang diporak-porandakan Yep. sih. Ditambah lahan yang sangat amat luas. Ya, terlalu banyak amanah itu Nah. juga
Ya sebenarnya apresiasi juga sih buat pihak pondok ya. Cuman ya sudahlah, kita Terima kasih. terima kasih dulu Terima kasih. sudah berkomentar. Plus ya negatif positifnya Wajar lah. wajar lah. Wajar, variasi. Wajar, variasi. Emang seni kehidupan kita ketemu. Sedap. Tidak habis pikri. Ini aja dulu. Dan sangat Herman, pesantren yang dulunya luar biasa tapi sekarang sangat sepi. Iya. Saya juga tidak habis pikri dan Herman. Tapi ya udahlah ya, namanya takdir ya kan sudah terjadi. Tinggal nanti bagaimana pihak pesantren saling berevaluasi, berevolusi. Nah ini nih, lulusan pesantren mau kerja apaan? Ojol, cleaning service, kerja di restoran. Wah, gimana Bul? Lah, lu lah. Kan lu banyak semalam ngomongnya. Itu Kamu dulu. jadi lulusan pesantren mau jadi kerja apaan? Ya bebas orang mau kerja apa ya. Iya, betul Yang penting sekali. Kaget. Apa? Kan gue nih. oh nggak diberi. Penting apa? Yang penting apa? Halal ya? Halalan toyiban yang penting. Mau jadi apapun itu ya halalan toyiban. Karena gue selalu percaya setiap manusia itu punya peran Betul. dalam permainan kehidupan. Betul. Ya kan, kebanyakan kita aja yang terlalu mikirnya rasa-rasa sutradara kita tuh. Betul. Seakan-akan bisa ngatur hidup gitu. Iya. Padahal kita hanya aktor, Iya, ngejalanin peran aja gitu kan. Dia mau jadi lulusan pesantren, ya nggak usah lulusan pesantren. Ada yang Ya. lulusan UI aja masih bingung. Ada yang UGM ada. lulusan UGM aja ada temen gue yang masih Pula- bingung. Lagi pula kalau emang misalnya ojol cleaning service Ada yang salah. passionnya dia, Iya. apa salahnya gitu? Ada yang salah. Iya, nggak ada. Nggak ada sekarang Mulia sekali, kan? ojol sambil ngonten ada. Ada. Pendapatannya oke, ya kan? Emang Ya, passion sukanya aja. Passion di situ kita nggak bisa menyalahkan Kerja passion di orang. restoran, kenapa ada yang salah dengan koki? Anda bermasalah dengan koki. Iya, dikencam Anda sama komunitas Komunitas Indonesia. cleaning service nggak ada yang salah kerja seperti itu. Nah, cuman mungkin stigmanya ya. Iya, itu lu- stigmanya stigma sih, aja sih, seakan-akan orang lulusan pesantren itu bingung bakal mau Iya. kerja apa nantinya gitu kan, cuman bisa ngaji. Iya nggak juga sih. Iya. Ya, Ya. minimal kalau ojol bisa sambil wiridan lah. Nah, minimal dia ngojol tapi bisa ngaji, Iya, ya kan? betul. Cleaning service bisa ngaji, Iya. sambil ngafalin Quran bisa, gitu kan? Iya. Sambil kerja di Bukan restoran. batasan. Bukan Pondok batasan. bukan batasan. Pondok bukan batasan. Lulusan pesantren mau jadi apaan? Iya. Nah, ini stigma yang menurut gua agak sedikit Ya, agak sedikit sekarang itu mulai dipecah sih menurut gue ya. Iya, iya, iya. Antara orang yang belajar agama sama orang belajar kehidupan dunia gitu. Padahal orang belajar agama itu sebagai pondasi dia untuk melangkah di dalam kehidupan dunia. Betul, betul. Bukan dipisahkan gitu maksudnya. Betul, betul, betul. Gitu sih. Nah, Betul. tuh coba dibenerin lagi stigma. Ya minimal mindsetnya lah. Ngapain ngehafal Quran nggak punya gadget kah? Enggak. Korelasinya di mana antara penghafal dan gadget? Enggak kan? Enggak, ya benar dong. Ya Allah, ngapain ngehafal Quran nggak punya gadget kah? Gadget. Enggak, gimana nih? Gua baru menangkap nih. Gue juga belum nangkep sih. Ngapain ngehafal Quran nggak punya gadget kah? Apa? Enggak tahu gua. Gak usah lah, gak usah dipikirin lah. Ya, tapi tanggepin aja, Ya tanggepin udah. aja ya. Ngapain ngehafal Quran nggak punya gadget kah? Nah, ini sekali lagi tuh, orang tuh mengesampingkan tadi tuh, Iya, ya kan? Seakan-akan ngehafal Quran itu hanya profesi. profesi. Orang yang mau jadi ulama, orang mau jadi ustadz, orang mau jadi guru ngaji, gitu kan. Betul, betul. Padahal menghafal Quran, menghafal kitabnya Allah itu ya salah satu kewajibannya umat muslim sih menurut gua. Betul, Karena sebagai betul. umat muslim ya nggak ada salahnya kita menjaga Apa yang ditinggalkan. menjaga apa yang sudah diturunkan, apa yang sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita dan bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya kan Quran satu-satunya kitab suci yang nggak ada perubahan ya. Satu itu, Maksudnya kedua, itu suatu mukjizat Nabi yang ajaib loh. iya. Gue pernah ngobrol ini juga sama teman gue Nah. sebenarnya sih. Terus Jadi gue pernah ngobrol gini, bagaimana caranya Quran itu nanti suatu saat nanti nih ditarik dari peradabannya, oke. sama seperti kitab-kitab terdahulu. Ya, Kitab-kitab terdahulu gimana caranya kita tahu bahwa kitab terdahulu itu sudah tidak relevan. relevan, sudah tidak asli lagi? Oke, sudah terkasih lagi. Karena tidak ada penghafalnya. Bisa dicari nggak? Ada nggak yang hafal kitab-kitab terdahulu? Oke, mungkin bisa di-reset nanti. Ya mungkin bisa di riset. Tapi kalau di Quran nih, ya bahkan orang noni aja bisa hafal Al-Fatihah gitu tuh. Bisa. Teman gue noni tapi hafal Al-Fatihah gitu kan. Bisa. Ya maksudnya kan lumayan ya. Al-Fatihah kan 7 kalimat lah bahasanya gitu kan. Ya, Sekarang ada nggak yang hafal kitabnya dia 7 kalimat gitu misalnya Ya, gitu kan, dengan persis. betul. Nah Quran itu bahkan panjang pendeknya aja dijaga. Yap.
Betul sekali. Ya kan? Kayak gitu sih. Ya, makanya Cara bacanya aja dijaga. Cara bacanya, cara huruf panjang pendeknya, makhorijal hurufnya, tartilnya itu semua kan dijaga tuh. Ya. Ya, makanya dia alhamdulillah terjaga kan hingga saat ini gitu. Karena banyak hafiznya, banyak yang menjaganya gitu. Hafiz itu kan penjaga kan. itu dia baru mau nanya gue. Hmm? Iya, karena panggilannya Hafiz bukan penghafal sebenarnya. Hafiz kan penjaga, Penjaga. bukan penghafal. Iya. Itu yang salah, kebanyakan kita nggak tahu. Terus apa nih? Pendidikan agama mau sukses dan berlanjut terus, kesederhanaan yang utama, jangan mewah-mewah. Nah, ini masuk nih. Oh iya, pendidikan agama. Pendidikan agama kalau mau sukses dan berlanjut terus, kesederhanaan yang utama, jangan mewah-mewah. Oke. Definisi sederhana apa, definisi mewah apa? Ya, bisa. Kita harus sama persepsi. Kalau kita udah beda persepsi, beda Oke. beda sudut pandang, pasti nanti kalau kita udah nggak tahu definisinya apa nih, Ya, pasti nanti ujung-ujungnya kita bakal beda. pasti beda nggak ketemu. Iya, nggak bakal ketemu. Orang misalnya gini, kita sama-sama sepakat deh, orang naik Alphard menurut tuh gimana? Mewah. 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 Bisa jadi sederhana sih menurut gua. Ya, bisa. Ya, misalnya harga Alphard sama harga mobil yang cuman 2 seat Iya. tuh, yang McGregor tuh, mobil Ah. McGregor, McLaren. Naik McGregor gimana, naik McGregor Gendong, ditonjok ntar lu. Naik McLaren gitu kan, yang cuman 2 seat gitu misalnya. Iya. Mungkin harga Alphard ya masih di bawahnya McGregor, Iya. McLaren gitu ya. Iya. Ya kan? McDonald, Baru mau ngomong. Baru mau ngomong. MacBook. Iya, apa ya sebutin deh. Yang Mac sebutin semua ya. Ya maksud gue ya, sederhana sama mewah tuh menurut gue dua hal yang berbeda. Karena gini, sederhana itu gaya hidup sih. Ya. Kalau duit dia 20 triliun gitu ya, 20 Ya. miliar, 20 triliun, wah 20 miliar gitu misalnya deh. Terus naik Innova Reborn gitu misalnya, ya Boleh. biasa aja gitu loh. Iya. Karena sederhana bagi dia mungkin mewah untuk Anda. Iya. Ya mungkin. Iya. Itu kan tergantung isi kantong ya sebenarnya. Kayak Iya. gitu sih, lebih kayak gitu aja. Betul. Subjektif itu nggak ada parameternya. Iya, betul. Subjektif itu nggak ada parameternya kecuali objektif. Kalau objektif orang ada, misal ada angkanya gitu, orang bisa nerka dari angka gitu kan. Tapi subjektif nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kayak ini kita harus sepakati dulu ya definisi Nah, itu mewah-mewah tuh apa gitu ya. mewah dan sederhana definisinya. Definisi sederhana itu apa? Itu kalau nggak satu paket, kalau nggak satu definisi sulit. Susah. Ini dia satu paket nih pertanyaannya nih. Oh iya. Saya pribadi pengen ngelihat santri. Jadi gini, saya pribadi pengen ngelihat santri yang di pesantren-pesantren kayak gini dites secara spontan. Oh. Baca Al-Qur'an, baca kitab kuningnya, di live-kan Bush. di medsos, jangan direncanakan. Karena saya pribadi nggak mau lihat pendidikan itu zohirnya saja, sebab loba nu katipu ku penampilan. Oke. Oh. Dan saya yakin kalau di live-kan pasti banyak para guru-gurunya yang keberatan dengan alasan diantaranya nggak sopan. Kalau ibarat perang, jangan mendadak, tapi harus kasih tahu dulu, terus perang kan lucu. Setahu gue sih perang aja itu pertemuan antara dua prajurit, dua kubu, dan itu direncanakan. Medannya mau di mana, setujuin. Iya, boleh. Ya kan, nggak tiba-tiba nyerang gitu loh. Iya. Nggak tiba-tiba nyerang musuh gitu. Kalau tiba-tiba nyerang musuh bukan perang sih menurut gue. Ya itu namanya assassin. 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 Nah, betul. Ya, kalau perang ya harus direncanakan dong. Ya, janjian dulu. Janjian dulu dong, adu kekuatan, adu mentality, adu strategi. Ya namanya ya kayak gitu ya, pasti harus dipersiapkan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Makasih ya. Oh iya. Ini ada yang panjang banget nih. Baca nggak nih? Ya nggak usah ya. Ambil poinnya aja. Disclaimer, tidak semua pesantren ya, ambil pelajaran dan hikmahnya. Bukan rahasia umum lagi, pesantren bukan tempat yang aman lagi sekarang, karena ada beberapa pesantren kena kasus internal. Karena pesantren melakukan pelecehan, perundungan, pencabulan oleh para gurunya, menerima dana hibah atau money laundry, kayaknya yang ikutan politik sehingga jumlah santri dijadikan alat untuk gerbong suara, alat propaganda untuk pemilihan capres, orang-orang penting dan sebagainya. Aduh, kecil banget bor. Ada yang biaya terlalu mahal, fasilitas dan makanan kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke. Yuk kembalikan fungsi pesantren dan menjaga pesantren. Oh, oke. Intinya sih dia mengajak ya. Yuk kembalikan fungsi pesantren dan menjaga pesantren dari guru-guru yang belajarnya tahu dari YouTube. Gurunya yang mabuk agama sehingga arah pendidikannya jadi ngaco dan lebih subjektif. Terlalu ke Arab-Araban, terkesan menutupi diri dengan komunitas Islam lainnya dan seterusnya. Yuk kita kembalikan fungsi pesantren. Iya. Tetap semangat ya, tetap
positive thinking dengan pesantren di terlepas baik dan buruknya. Intinya anak Anda sekolah atau santri di pesantren atau tidak, jangan lupa terus diawasi. Oke, setuju gue. Komunikasi diperbaiki ya antara orang tua dengan anak. Wajib sih menurut gue. Nggak ada koma di situ, nggak ada titik. Sama KI juga wajib sama pihak pondoknya juga dong. Ya pokoknya komunikasi diperbaiki. Tapi gue nggak tahu antara siapa dengan siapa. Cuman intinya ya namanya komunikasi wajib diperbaiki. Ya mau dia sama anaknya, mau tabayun sama lah, tabayun iya, lah. mau Semua pihak ya lah. namanya ngobrol harus baik-baik aja sih sebenarnya. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan guru-guru muda yang belajar dari YouTube agamanya. Lingkungan terbaik anak berada di rumah dan dekat dengan orang tuanya, bukan dekat dengan orang lain. Itu bagian orang tuanya masih ada. Nah, nah, gimana ya? Iya. Dan gak semua orang tua akrab juga. Nggak semua orang tua di kondisi yang bisa selalu dekat atau mendampingi anak. Betul. Nggak semua orang ada di kondisi itu. Atau tadi ada orang yang udah ditinggalkan dari kecil misalnya gitu ya. Ya nggak ada yang pernah tahu kondisi seseorang. Itu gue setuju, nggak ada yang pernah tahu kondisi seseorang. Cuman kalau untuk kalimat terakhirnya sih kurang sih menurut gue ya. Yang mana? Ini lingkungan terbaik anak berada di rumah dan dekat dengan orang tuanya. Yang idealnya itu rumah menjadi tempat filterisasi, gue setuju. Karena apapun yang masuk di dalam lingkungan pergaulan si anak ini, entah dari sekolah, entah dari tempat bergaul segala macem. Ketika rumah itu menjadi tempat filterisasi ya, orang tua dan anak bisa saling berkomunikasi dengan baik. Menurut gua untuk idealnya memang seperti itu. Idealnya ya. Tapi bukan berarti lingkungan terbaik berada di rumah. Ada temen gue di rumah cabul. Ada. Gimana? Ini SMA di rumah tinggal sendirian mah. Di rumahnya malah. Mana? Woi. Gimana dong, Bos? Paling kalau statement dari saya mah ngeliat gejala anak muda zaman sekarang ya. Banyak tuh anak muda sekarang punya rumah. Salah. Anak muda saya tuh banyak tuh. Mereka pulang tapi gak pernah berasa di rumah. Mantap, pulang tapi tidak pernah merasa di rumah. Iya. Mohon dipikirkan bersama. Ya. Aduh, sampai situ aja, jangan ditambahin lagi, udah bagus soalnya. Ya udah, dikat aja. Nggak, tapi kalau gue tadi mau mulai dari yang bukan rahasia umum lagi, pesantren bukan tempat yang aman lagi sekarang. Karena ada beberapa pesantren ya. Artinya dari jumlah yang banyak ada beberapa gitu kan. Tidak semua pesantren, tidak sebagian besar. Karena kalau kita mengacu sama data, itu jumlah pesantren tuh gue lupa ada sekitar 40-an ribu lah, 42 sampai 45 ribu gue lupa. Total yang terdaftar. Cuman kalau yang bermasalah dari 42 ribu yang terdaftar gitu misalnya, anggap gue ngambil margin error 10% nih, anggap gitu. Berarti kan 4.200, 4.500 ya kalau benar tadi 42 ribu, 45 ribu gitu misalnya. Berarti 4.200. Seakan padahal yang ada di berita tuh nggak sampai ribuan gitu loh, maksud gue. Kalau memang semua pesantren itu busuk atau buruk, ya mestinya 51% gitu kan, dominan di buruknya gitu. Kalau menurut gue pribadi ya. Jadi jangan cuman melihat sesuatu itu dari hanya yang viral-viral, yang sering di up masalahnya gitu kan. Tapi juga ya tadi tugas orang tua sih, filterisasi, mereka yang profiling, mereka yang cari tahu tempat pendidikan untuk anak bagusnya di mana. Mau pesantren mau bukan pesantren, ya gue setuju sama kalimat yang dimana di sini mempertahankan komunikasi yang baik gitu ya, kedekatan emosional antara orang tua dan anak selama masih ada orang tuanya. Paling kalau dari gua masalah tadi apa ya? Mana tadi pencabulan, perundungan segala macam yang negatif. Jadi nggak usah pesantren sih kayaknya ya. Kayak di semua tempat yang umum tuh pasti ada oknumnya. Ada oknumnya. Nah, ada. Ini pondok. Kebetulan yang lagi dibahas pondok. Oke. Ya, semua nggak semua tempat maksud gua. Ya semua lini akan selalu ada orang-orang yang seperti itu gitu kan ya. Makanya tetap harus dipantau, tetap harus diajak. Tadi bener sih komunikasi sih. Anak tuh harus sama latihan husnuzon orang tua juga. Iya sih. Soalnya kan kalau
makan mindset setiap hal negatif pasti negatif kan ya nggak kemana-mana. Iya, lama-lama dia homeschooling aja deh gitu akhirnya. Biar saya pantau terus gitu. Padahal gaji sebulan 4 juta. Wah. Homeschooling itu kayaknya biaya parkir gurunya doang nih. Biaya bensin gurunya ya. Jadi ya dilatih lah. Dipikirkan kembali lagi lah. Ya, itu penting buat tiap orang mawas diri dan mencoba untuk tabayun, mencoba untuk menggali informasi dengan dengan akal, pikiran, jasad yang memang sudah dititipkan sama tiap insan untuk berikhtiar. Setuju gue. Kita pribadi juga ada minusnya lah. Pastilah. Jadi juga bisa merasa oknum. Enggak. Juga oknum di pernah jadi oknum ada. Pernah nggak sih? Makan gorengan 3 bilang 5. Nggak pernah, oknum banyak Maaf ya. Maaf ya. Mahal nggak masuk situ ya? Suka dengan kebersihannya dan fasilitas organnya. Iya, gua suka juga dengan kebersihannya ya. Dengan kebersihannya. Waktu gua udah 3 kali ke sana ya dari mana? Kita yang pesantren ini kan di Azikro nih. Oh, Azikro. Ini kan gue udah 3 kali ke sana selain dari liputan ya. Tiba-tiba datang ke sana gitu kan berkunjung, terus juga kemarin juga sempat main lagi ke sana sekitar silaturahmi. Dan menurut gue itu bersih ya. Bersih, bahkan kita kan sempat masuk ke kamarnya tuh kan waktu itu kan ke lingkungan kamar segala macam. Untuk ya gue nggak tahu ya, mungkin kadang santri cuma 50 ya. Dibagi itu pun cewek dan cowok gitu kan. Cuman ya untuk lingkungan yang seluas itu, ya itu sangat menjaga kebersihan sih kalau versi gue ya. Masyarakat sudah mulai pinter sekarang, pesantren itu ndak ubahnya lahan bisnis mungkin. Maaf ya kalau pendapat saya salah, beda sama masa kecil saya dulu. Ya mungkin salah, saya maafin sih. Dimaafin. Ya nggak apa-apa lah, kita saling memaafkan. Kalau nggak ubahnya lahan bisnis ya nggak salah banget. Soalnya kan memang mereka butuh makan juga gitu. Pesantren ini tuh ndak ubahnya lahan bisnis. Ya menurut gua gini, definisinya harus benar dulu. Itu. Bisnis di mata antum tuh apa? Kalau muamalah, semua masyarakat, semua makhluk hidup pasti bermuamalah. Kita tuh bermuamalah, kita tuh berbisnis. Kita tuh berbisnis. Setiap insan itu pasti berinteraksi, berkomunikasi, lalu saling mengambil keuntungan. Ada transaksional, ada transaksi di situ. Transaksi itu nggak cuma jual beli ya. Sini bul, jalan bul, ntar rokok gua bayarin gitu misalnya. Ya kan? Misalnya kayak gitu kan, suka sama suka, senang sama senang. Ada simbiosis mutualisme gitu kan. Ya menurut gua nggak ada salahnya gitu kan. Dan sekarang tuh kalimat bisnis tuh identik sama hal-hal yang negatif gitu, padahal ya nggak juga, tergantung cara mainnya. Makanya teknik muamalah dalam fikih juga ada hukumnya gitu, ada tata cara dalam bermuamalah. Ya intinya setiap insan itu pasti bermuamalah lah. Oke. Udah 30 menit. Nah udah ya, kalau mau bedain sama masa kecil ya pasti beda. Masa kecil tuh nggak ada PS5. Nggak ada. Presidennya juga belum Prabowo kayaknya. Belum. Coba perhatikan pondok yang berafiliasi dengan Salafi, full santrinya sampai nolak sekarang. Ya alhamdulillah kalau full santrinya kita dukung. Gue dukung sih. Dukung gue. Gue nggak ngomongin pesantren itu berbasis apapun ya. Maksudnya selama dia punya nilai agama yang diterapkan lalu diajarkan, ya kan, diajarkan ke turun temurun, ada regenerasi, pembelajarannya terus berlangsung, mau Salafi, mau NU, Muhammadiyah segala macam, nggak ada masalah, nggak ada soal. Soalnya kan bukan anak kita. Satu, bukan anak kita. Kan itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau beda keyakinan ya tanggung jawab aku. Iya benar. Jangan salahkan saya. Iya benar. Saya hanya menghormati perbedaan. Betul. Karena kan hadisnya jelas kan, ada Islam kebagi beberapa golongan. Betul. Jadi ya kita menghormati perbedaan. Iya. Jadi kalau emang mau disalah-salahin Salafi atau segala macam ya antum yang punya anak, antum yang menentukan. Curhatan penuh yang berafiliasi dengan Salafi, full santrinya. Ya bagus sih, alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Gue mah tinggal nyautin doang. Terus menurut pendapat aku dari yang ditampilkan tempatnya kurang perawatan, rumput tinggi dan kurang bersih tempatnya. Kalau masih wilayah pesantren yang mendidik anak-anak mah harus jaga kebersihan, kerapihan, terawat tempat mereka tinggal, kebersihan sebagainya, sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman, tapi banyak sekali tempat ibadah masjid, musola, bahkan pesantren secara umum kotor, berantakan, bahkan kadang tidak terawat. Bukankah harusnya kalau kayak gitu ada penanggung jawabnya, harusnya bersih, rapi. Jadi dia lagi ngomenin
Apa? Siapa sih? Itulah kebersihan. Semua tempat dikomenin gitu. Ya tentu saja kan mereka maha benar. Oh gitu. Nggak ada salah. Seharusnya kebersihan, kerapihan, terawat tempat mereka tinggal. Kebersihan sebagian dari iman. Tapi banyak sekali tempat ibadah, masjid, musola, bahkan pesantren secara umum kotor. Ya, ya sudahlah. Apaan ya sudah? Nggak apa-apa, bagus. Iya, nggak apa-apa, bagus itu. Bagus, mereka pengennya kan bersih, pengennya rapi. Iya, seharusnya tempat ibadah masjid secara umum harusnya seharusnya. tidak kotor Benar. berantakan. Ya benar. Seharusnya. Seharusnya idealnya begitu. Iya. Tapi ketika tidak ideal, iya. Ya udah. Ya udah. mau ngapain? Anda nggak nyoba apa? Nah, Nggak itu. bantu apa? Nah, itu. Ya udah terima Nah. aja. Suruh tinggal terima aja repot. Iya kan sebagian nerima, sebagiannya lagi nerima kodok-kodok. Tuh. Orang cuma sebagian ya Iya, dari udah. mana? Nggak semua, Sebagian jadi- nggak semuanya gitu Iya. ya. Kecuali semuanya gitu kan baru. Ya cuman lebih idealnya lagi lebih bagus lagi kalau dijaga kebersihannya, kerapihannya. Secara umum, dia kan ngomong secara umum tadi kan. Iya, nggak apa-apa. Dagang lewat agama gurih. Waduh, micinnya seberapa banyak tuh? Karetnya 2. Ya itu kan pedas. Atau beda sukan gurih. gurih mantap. Nyoy, ada yang itu kan apa tuh? Aduh, Anjir, tahu Nggak bulat relate, anjir, nggak nggak relate. Aduh di tempat gua. Tahu bulatnya begitu gurih-gurih nyoy Iya, gitu. Nggak tahu sih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya kalau memang- Makasih sudah komentar. nggak mau dibahas nih. Hah? Masuk bahas. Kalau mau bahas nanti. Coba. Bahas apa, Bul? Tinggal dikat nanti kalau kita nggak suka tinggal cut aja. Ya emang ini kan hitungannya transaksional kan. Transaksional, oke. Iya aja. Dagang lewat agama atau berdagang berlandaskan hukum agama Nah, atau berdagang atau memperjualbelikan agama. Ini yang mana nih? nah, yang mana itu gitu mesti, kan? mesti jelas dulu. Masih tuh. jelas nih kalimatnya dagang lewat agama. Tapi kalau Berarti agama aneh. Enggak sulit. dijual, Islam 5.000. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa, aneh. Nggak bisa. Kalau ngejual ayat-ayat aneh. Ada menjual ayat ada Gimana tuh? kisahnya, kasusnya ada. Gambarannya gimana menjual ayat? Menjual ayat itu kadang memakai ayat-ayat tertentu untuk kepentingan Oh. dirinya. Oh. Itu ada tim gitu tuh. Biasa Nah, gitulah pokoknya lah. Jadi hanya mengambil satu buah ayat Buat pembenaran untuk dia. pembenaran dirinya. Itu ada yang seperti itu. Kita. Ya intinya nih konteksnya masih jelas Oke, dulu lah. dagang lewat agama gurih. Dagang lewat agama gurih. Agama berarti jadi jalan. Iya. kalau Dagang lewat agama mana? itu Lewat jalan. agama. Nah. Siapa tuh jualannya peci. Nah, Itu kan Gurih. Iya, gurih kan. Gurih. Di bulan puasa apalagi iya, jualan sarung. Jualan sarung pas peci, mau baju lebaran. koko. Gurih. Gurih pas. Gurih nggak? Cuannya gede. Jualannya gede. Bagus. Iya. Dagang jadi lewat. bagus, Gua rasa bagus. sih gurih. Untuk beberapa konteks bagus. Bagus. Mayoritas anak-anak orang kaya yang mampu bayar uang pangkal dan bulanan mahal, anak kuli bangunan atau anak tukang cilok mana bisa mondok di situ. Ya kan banyak pondok lain. Oke, berarti dia mendiskreditkan tukang cilok dan kuli bangunan. Oh iya bisa. Wah. Bisa. Gimana dong? Nih, Enggak apa-apa. nggak tahu dia keuntungan tukang cilok gimana. Wih, bisa kita bongkar. Secara bisnis kita bisa bongkar. Nggak tahu. Enggak tahu dia. Nggak tahu kan. Tahu dah. Bisa kita bongkar. Nanti kita. Kita bongkar. Modalnya berapa? Bisa penjualannya berapa sehari di satu tempat, 2 tempat, 3 tempat. Apalagi kau punya banyak gerobak. Mantap. Bisa bikin pesantren itu malah. Bisa. bisa. Anak kuli bangunan. Kenapa? Wah, anak kuli bangun. Nggak tahu kemarin Tahu dia. Apa? pembangunan kita tuh gila itu no Jawa no party tuh. Ya. Kuli-kuli Jawa Kuli kita tuh Jawa the best. the best. Tuh, dipanggil itu di Dipanggil. mana-mana. Dunia internasional butuh kuli Jawa. Oke, ada yang bilang pesantrennya udah bubar, bener nggak? Ya salah lah yang kemarin kita habis kontenin. Nah. Tekankan STEM dan buat drone. Perang manah kuda udah nggak zamannya. Jadiin olahraga saja itu. Kita sudah jauh tertinggal dalam sains. Ini sebenarnya bisa jadi polemik nih kalau kita bongkar ya. Artinya memang ada yang tertinggal, ada yang kita juga banyak orang kita yang bikin hak paten itu juga banyak di dalam dunia sains. Kalau mau dicoba dicari atau di searching. Cuma karena kita lagi bahas ini ya nggak usah terlalu kita inilah.
Ya. Cuman intinya banyak dan bisa di searching sendiri ya. Kalau untuk dunia sains Indonesia nggak kalah. Cuman informasinya di dalam negeri memang masih minim literasi. Terkesan ditutup-tutupi lah. Atau mungkin orang-orang kita tidak terlalu mencari tahu juga. tidak terlalu tertarik dalam Ya. dunia sains. Apakah Anda tertarik dengan dunia sains? Tidak lah. Iya. Kita joget-joget. Waduh, kan yang dilihat yang Ya, tadi. ya, gitu lah. Enggak, bukan Anda itu, bukan Anda, bukan. Itu yang kameramen kami itu. Ayo kita tahu persis ngeliatnya bareng. Nobar. Nobar. Bukan Anda, bukan. Ini cuman mana aku- ketertarikan orang Indonesia memang bukan di sains gimana. Nggak bisa Anda? dipaksa. Nggak dipaksa. Itu kan selera orang. Selera orang, ya Allah. Kalau emang kamu nggak suka sains ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi cobalah yang coba ya versi benar. Iya. Versi agak benar ya, versi agak benar. Mana kuda udah nggak zamannya, jadiin olahraga saja. Iya, kita setuju. Itu memang bagian dari olahraga yang dianjurkan sama Rasulullah ya. Oh iya, kalau Memanah, hadis. berkuda, berenang gitu kan. Itu masing-masing itu punya dalilnya lah. ada dalilnya dan dasarnya. ada kalau udah Nabi ngomong sesuatu itu pasti ada manfaat. Tujuannya. Ada Betul. manfaat tujuan. Ya mungkin belum orang ketahui gitu ya. Tapi memang kalau kita mau telusuri lebih dalam, manah itu nggak sekedar manah, bos. Oh, siapa tahu masuk- Tarikannya itu ya tuh tiap tarikan itu berbeda-beda tuh karena kan tiap tarikan ini kan mengacu sama berapa ukurannya Ya, nanti jaraknya. sejauh apa gitu kan dia Sejauh bisa apa. melesat gitu kan. Tarikan panah otomatis tiap senarnya itu punya LBS tuh disebutnya tuh. Iya, Nah, iya, makin iya, tinggi iya. LBS-nya makin berat tuh nariknya tuh. Asik. Oh, kuas gitu. Nariknya aja udah pakai tenaga. Betul. Nembaknya aja itu udah harus pakai fokus. Oh iya. Instingnya dilatih, fokusnya dilatih, akurasinya dilatih, kecepatannya dilatih, Fokus. kekuatannya dilatih. Nah, itu menurut gua siapa yang bisa manah nih ya? Ya. Ya, secara nggak langsung itu banyak new skill unlock dalam dirinya tuh. Ya bisa. Banyak skill-skill kebuka tuh dalam dirinya gitu Ya. kan. Itu baru manah tuh. Belum kalau berkuda. Berkuda mentality, Bos. Iya. Mentality, sumpah. Gue nyobain waktu itu berkuda di situ juga. Gue gandeng kudanya gue gemeter gue. Orang kudanya lebih gede dari gue, terus tinggi gue gitu kan. Gue pernah ngeliat kuda Mustang soalnya kan main gini tuh iya. kudanya tuh, yang tiba-tiba dianya ngangkat kan ngeri kasih salam olahraga kan repot gue. Kalau baru pakai tangan kiri gimana tuh kudanya tuh kan, belum tangan kanan dia. Itu mentality, bos. Iya betul. Bisa berkuda itu mentality. Bukan masalah ini tentang Zaman atau enggak. perangnya itu ya sudah nggak zamannya ya. Bukan masalah zaman sih. Itu lebih ke individual, membentuk individu yang membentuk lebih- skill-skill individu yang lebih lagi. Katanya nanti di akhir zaman bakal kembali lagi gitu ya, bakal kembali lagi perang. Kalau nggak salah tuh lu bisa searching namanya tuh Alatu Kubro deh kalau nggak salah. Iya, itu kalau nggak salah tuh benar ya, kalau di bahasa kita tuh lupa gue. Pokoknya intinya tuh tentang perang besar akhir zaman. Ya. Itu pernah dibahas. Ya kalau misalnya beneran terjadi perang gitu dan yang dihabisin adalah tempat-tempat sumber energi. Oke. Ya apa namanya tuh tempat-tempat kilang ya, tempat penyimpanan bahan bakar, terus tempat sumber energi listrik apa segala macam tuh dibom, di nuklir atau di apa namanya dikasih rudal gitu kan, dihancurin. Sekarang kita bisa apa? Kalau memang ternyata perang akhir zamannya sebesar itu dan yang ini kan udah contoh aja kan, Iran dan Israel aja kan contoh kan. Mereka langsung titik-titik vitalnya tuh dihancurin kan. Ya. Harapannya tidak bisa lagi atau harapannya tuh sulit gitu. Isolasi daerah tersebut. Nah, tujuannya mengisolasi daerah tersebut sehingga tidak supaya tidak ada supply energi Ya, misalnya gitu bisa. kan. Ya sekarang kalau misalnya benar-benar terjadi gitu, Ya. supply energi kita dihabisin gitu, pangkalan atau apa itu tempat-tempat listrik tuh namanya tuh yang tempat Iya. berapa kWh yang isinya tuh tiang-tiang PLN. PLN gede-gede tuh kan, itu dihancurin. Iya. Se-Indonesia mati lampu nggak ada listrik, kita bisa ngapain? Betul. Mobil listrik nggak bisa dicas, sumber energi di bom, ya kan, tempat kilang minyak apa segala macam, bisa ngapain kita? Ya semua akan kembali ke zaman itu, mau nggak mau perang pakai nuklir ya, listriknya jebol gimana bos? Gimana? Nerbanginnya gimana? Listriknya jebol kan? Ngetargetinnya pakai apa? Ya anggaplah gitu ya, benar-benar terjadi gitu ya, dan sampai di titik yang seperti itu gitu, perang teknologi, perang tenaga rudal-rudal udah mengenai spot-spot vital, ya kan? Hunus. Salah satu yang bisa, ya makanya salah satu yang bisa di-upgrade. Kalau gini sekarang, orang mau belajar nembak butuh surat izin. Ya. Mesti punya, kalau mau megang pistol segala macam. Betul. Ya kan? Misalnya gitu ya.
Terus emang antum bisa nerbangin drone yang ada senjatanya gitu kan, atau nerbangin rudal ke titik tertentu kan belum tentu. Satu-satunya bisa kita upgrade ya badan. Ya. Satu-satunya yang kita bisa upgrade ya diri ini gitu. Makanya perintahnya Nabi itu menurut gua sangat bagus dan masih sangat relevan dengan zaman sekarang. Simpelnya ketika skenario terburuk kayak di film-film tuh terjadi, kita udah punya bekal secara personal. Minimal diri kita. Ya. Nah, minimal diri kita. Simpel itu lah. Nah, secara skill. Naik kuda lu udah keren. Tambah kemana? Ya, Keren. kalau patokannya keren, naik kuda keren sih. Dan bisa memanah sambil Iya, berkuda itu keren sih. keren banget lah. Itu keren banget sih. Keren banget lah. Kalau patokannya keren ya. Bajigur juga. Kalau sekarang kan butuh konten buat Oh iya benar-benar. sosmed, dipoto lagi naik kuda Oke. kan. Mumpung belum masa perang. Ya, Ya. dengan Kuda ya catatan bukan delman ya. dengan catatan bukan kuda poni tuh. Ah. Ya. Jujur setelah Kiai Haji Arifin Ilham sudah meninggal tapi pahala jariahnya masih mengalir. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Semoga orang baik, husnul khotimah ya. Terima kasih liputannya, sama-sama. Kok bicaranya pakai gua? Aduh, dari semua komentar ini. Kalau pakai aku takut nyaman. Oh, kamu begitu. Kamu begitu. Aku mencoba deh. Gimana ya rasanya. Kali ini aku mencoba mendatangi Ya. Wow. ya sebenarnya sebenarnya literasi bahasa sih, mau gua, mau aku, mau saya, itu kan literasi bahasa. Dan cara kita bergaul, cara kami berkomunikasi lebih nyaman kebetulan pakai gua lo. Karena semua gua sih masih setuju ya, identik sopan gak sopan itu tergantung nada sih kayaknya ya. Ya, betul. Dan kita juga kan situasional kayak Situasional. untuk beberapa tempat yang mesti menjaga adab kita pakainya aku, saya. Betul. Dan kalau interaksi dengan pihak pesantren, gue pasti pakainya aku. Nah, Saya. iya, Gue pakai menjaga saya. adab lah kita. Betul. Tapi ketika konten ini narasi dan disampaikan ke publik, nah kita pakai gua lu. Cuman ya memang kembali lagi ke literasi bahasa sih. Ya. Dah. Ya. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga yang sudah berkomentar. Terima kasih juga untuk teman-teman ya yang support kita. Meluangkan waktunya Meluangkan menonton video waktunya kita. nonton video kita tuh kita terima kasih. Apresiasi. Kami apresiasi. Thank you so much. Keep watching and Jangan kapok dong. jangan kapok ya untuk Berinteraksi. Oh iya, jangan kapok untuk Takutnya di kita komen mereka aduh. aduh aku tai lah gitu. Aduh kok dikomentarin sama mereka begitu sih gitu kan. Enggak. Ini tanpa permusuhan, tanpa dalih kita menganggap kita paling benar. Enggak. Kita hanya menanggapi saja versi kita. Mungkin kita juga tidak merasa kita benar. Cuman Kita taunya itu. yang kita ya sampean punya pemahaman, kita juga pemahaman Iya. gitu kan. Dan ya mungkin ketemunya di sini sih, dan kita mungkin belum sempat balasin satu-satu. belum. Jadi kita biar gampang ya bikin video seperti ini aja. Yep. Oke, thank you so much. Kita tutup ya kali ini ya. Yep. And ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal cuan makin manis.